Baik, saya akan menyapa dulu teman-teman yang sudah hadir di chat room kita. Terima kasih Bu Nia Khurani, terima kasih Bu Rian Susanti, Dan Selenter juga sudah hadir. Terima kasih Bu Neneng Setiarsih, terima kasih Pak Idar Muslih, dan terima kasih juga Bu Nenden Hayatunisa sudah bergabung. Ada Pak Yudhistira Sumago. Terima kasih. Ini ada dari Bunia Khurani dan ada Bunia Khurani ada pertanyaan dua sekaligus nanti saya bacakan aja. ya, ya, Nanti boleh langsung Kak direspon. Asa. Mungkin ini cukup pertanyaan dua ini aja. Salam Ustadz, Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan kru selalu sehat walafiat. Amin. Izin bertanya, Amin, amin ya gimana Rob. menghudurikan, ini manggilnya Ya, menghadirkan atau mendatangkan teks-teks agama agar menjadi nafkah rahmaniyah. Jadi ya. menghudurikan teks agama menjadi nafkah rahmaniyah. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengingat sesuatu yang sama sekali kita lupa, contohnya pada ayat Hmm. Alastabirobikum. Bagaimana kita bisa menyaksikan kembali? Terima kasih. Ya, Langsung dua, Ustaz. ya. Baik, saya mulai dari pertama ya, dari yang jawab pertanyaan kedua Kak Asa ya. Oke, Dalam surah Al-A'raf ayat ke-172 Allah Subhanahu wa ya. taala berfirman, "Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim Hmm. alastu bi rabbikum qalu bala syahid." Nah, pada ayat ini Allah mengatakan wa ashhadahum ala anfusihim, pada jiwa-jiwa mereka ya. Bukan hanya pada diri mereka, tapi pada jiwa mereka. Pada tingkat jiwa ini, tingkat nafs ya, atau eh, seringkali kadang diterjemahkan ayat ini tentang diri mereka ya. Hmm. Ya, tidak salah sih, karena hakikat diri itu juga nafs ya. Tapi yang dimaksud dengan nafs dalam konteks ini adalah realitas atau hakikat batin kita, hakikat kedirian kita yang sesungguhnya. Hmm. Pada tingkat itu tidak ada kelupaan sebenarnya. Karena itu bahwa setiap manusia pada batin mereka itu ada fitrah ilahi. Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Pada tingkat itu tidak ada yang menolak ya. Kalau kita ini ya, atau manusia atau makhluk manusia menolak Tuhan, itu karena kesadarannya pada kesadaran yang bersifat zohirnya, material, kesadaran yang penuh dengan keterbatasan itu. Tapi kalau kesadaran kita naik pada tingkat kesadaran nafsaniyah, maka kita tidak mungkin di situ orang semua sujud, semua mengakui dirinya dan qalu bala syahidna. Kami bersaksi. Mereka berkata, betul, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Dan ini disebut sebagai sebuah perjanjian primordial. Apakah perjanjian pada tingkat ini berada pada waktu tertentu sehingga kita lupa padanya? Atau pada hakikatnya dia tidak, karena ini bukan dalam konteks ruang dan waktu, karena pada tingkat kemudian ruhaniyah atau nafsaniyah ya, tingkat batin kita, maka sebenarnya batin itu kalau orang naik pada kesadarannya tingkat itu tidak akan pernah lupa, ada terus setiap saat dia mengakui, setiap saat Tuhan bertanya padanya, dan setiap saat itu juga dia menjawab gitu, penyaksian itu. Tetapi manusia seringkali mengabaikan itu, dia turun pada tingkat keterjatuhan dia. Dia keluar dari kesadaran batinia ruhania ini, sehingga yang muncul, yang tersisa pada dirinya hanyalah kesadaran material, kesadaran yang bersifat ragawi, yang kesadaran itu kesadaran yang terbatas sekali. Nah, kesadaran yang kemudian terbatas ini akan menutup kesadaran hakiki diri manusia. Semakin seseorang itu kesadarannya terfokus pada kesadaran yang bersifat material, maka kesadaran batinnya itu menjadi lalai darinya, riflah. Ya. Bukan dia tidak ada, dia ada. Saya berikan contoh sederhana nih, yang mungkin pendekatan ini suatu yang sangat mudah kita paham. Ketika kita sedang memiliki masalah, pikiran kita itu diliputi oleh masalah itu. Kadang kita berjalan di luar, dan di hadapan kita ada beragam realitas, bahkan ada sahabat kita, seringkali kita tidak melihat keberadaan dirinya.
Padahal dia ada di hadapan kita. Kenapa? Karena fokus kita itu, pikiran kita diliputi oleh persoalan yang tengah kita hadapi. Ketika dia kagetkan kita, baru kita sadar kembali. Realitas penyaksian ini selalu ada di hadapan kita. Cuman karena kita ini dipenuhi gitu, fokus kita hanya pada hal-hal yang terbatas secara zohiria lahiria ini, realitas batinnya itu seakan sirna, seakan tersembunyi, seakan tidak tersaksikan. Padahal dia yang lebih real dari realitas material ini. Lau ta'lamun ilmal yakin la tarawna jahim. Mengatakan, kalau kamu punya ilmu yakin, kamu semua menyaksikan semua itu. Dan itu karena itu ayat itu sebenarnya ayat perjanjiannya yang itu berada pada tingkat batiniah kita yang setiap saat perjanjian itu terjadi dan kita tidak akan pernah lupa darinya. Kita akan selalu menyaksikan mengungkapkan kesaksian kita kepada hakikat ilahi itu. Kemudian pertanyaan yang sebelumnya apa Kang Asa? Mungkin bisa Terkait diulang. dengan menghudurikan teks-teks Oh dengan ya, menjadi nafas. bahwa ya di setiap ayat itu kan ada zohir dan batinnya. Ya. Dan di setiap batin itu ada lagi sab'ah bawatin, 7 tingkatan yang lebih batin lain. Bagaimana kita dari hal yang bersifat zohir ini untuk masuk pada hal yang bersifat batin itu. Pertama begini, ini nasihat para ulama bukan dari saya. Saya tentu dengan keterbatasan, saya masih sangat zohir. Tetapi para ulama-ulama ruhania mengatakan begini, setiap bagian dari ayat, khususnya pada ayat Quran deh kita, setiap bagian dari ayat-ayat Quran itu padanya dijaga oleh malaikat-malaikat tertentu. Setiap kita membaca itu, maka kita tengah menyerap beragam hakikat realitas yang ada pada ayat-ayat tersebut, gitu ya. Dan ini yang akan membawa kita, sadaran kita. Ya. Dan bagaimana caranya kita ini? Pertama, katanya kata para ulama bahwa ayat-ayat itu bukan tulisan biasa. Padanya ada penjagaan para malaikat ya. Dan kemudian juga setiap ayat yang kita baca itu akan kalau kita baca dengan benar, dia akan masuk ke dalam jiwa kita, mempengaruhi jiwa. Nah, yang ketiga, misalnya Imam Ali mengatakan, bacalah Quran itu seakan kau tengah berbicara dengan Tuhan. Dan ini ketika kita membaca setiap ayat Al-Quran itu, kenapa Al-Quran itu menggunakan istilah nuzul ya? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kenapa Al-Quran itu digunakan dengan istilah nuzul? Nuzul itu realitas yang tersambung, yang dia ketika diturunkan dari atas ke bawah, bukan berarti yang di atas ini hilang atau sirna. Dia bukan benda yang kemudian ketika kita turunkan dari atas ke bawah, dia berubah tempat dari atas ke bawah, sehingga kemudian berikutnya dia berada di bawah dan di atas sudah menjadi tidak ada. Tetapi Al-Quran menggunakan istilah nuzul, nazala itu menunjukkan bahwa realitas ini, dia realitas yang terus bersambung. Dia tidak pernah terputus gitu. Jadi dari hakikat yang paling dalam pada tingkat hakikatul ilahiyah, diturunkan ayat-ayat itu terus menerus dalam realitas tersambung padanya. Di satu sisi, di sisi yang lain ketika orang membaca setiap bagian dari ayat-ayat Al-Quran itu, dia tersambung dengan realitas itu, dirinya naik ke atas. Jadi dari sisi Al-Quran itu dia turun ke bawah dengan ketersambungan realitas itu. Dari bawah ini ketika orang membaca dia tersambung menuju realitas yang paling tinggi. Jadi ini adalah kausi nuzul dengan kausi su'ud ya. Dia turun dan naik. Karena itulah disebut dengan istilah nuzul itu. Jadi ketika seseorang membaca ayat-ayat itu pada hakikatnya dia tengah naik secara ruhania sehingga dirinya akan diliputi oleh nafakh itu sendiri. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Bu Nenden Hayatun Nisa.
Mohon Ya. izin bertanya Kiai, mohon contohnya. Misalnya di depan saya ini ada nasi, obat, gelas, dan sebagainya. Bagaimana Hmm. cara meningkatkan penglihatan lahir ini menjadi penglihatan rohaniah? Pertama bahwa segala sesuatu ini makhluk ya. Hmm. Dan seluruh makhluk itu dalam keadaan hidup. Apapun yang ada di hadapan kita ini, dia hidup ya. Bahkan pada diri kita sendiri ini ada miliaran, bahkan triliun kehidupan. Karena setiap bagian sel itu dia hidup. Ma min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak segala sesuatu itu kecuali dia bertasbih dan memuji Allah. Hmm. Segala hal yang ada ini dia bagian dari kehidupan. Dan ketika kita kemudian memakan satu makanan tertentu atau ada makanan, makanan itu menyempurnakan dia menjadi lebih sempurna dirinya, menjadi bagian dari diri kita sehingga kehidupannya menjadi lebih sempurna dari kehidupan sebelumnya. Itu menunjukkan bahwa terjadi sebuah harokat takamulia, Hmm. gerak menuju kesempurnaan di satu sisi. Pada sisi lain bahwa ini adalah realitas yang merupakan bagian dari tajalli ilahi yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam rangka untuk menyampaikan diri kita pada kesempurnaan hakikat diri kita. Karena itu, ya, bahwa pertama kita harus melihat bahwa segala hal ini adalah bagian dari makhluk Allah yang hidup dan dia diizinkan untuk menjadi bagian diri kita. Karena dengan itu kita menjadi lebih sempurna dalam proses perjalanan rohani kita. Karena itu, ini menarik. Bagaimana kemudian Islam membatasi makanan pada makanan-makanan tertentu dan mengharamkan diri kita dari makanan-makanan tertentu karena beragam makanan itu karena mereka memiliki kesempurnaan kehidupan masing-masing, ini akan mempengaruhi diri seseorang secara rohani. Makhluk yang kemudian masih jauh dari tingkat kesempurnaan dirinya untuk menjadi hakikat diri manusia. Kalau manusia itu kemudian menjadikan dia bagian dari nutrisi dirinya, itu akan menyebabkan tarikan dirinya itu pada sesuatu yang rendah. Tapi kalau bagian itu adalah sesuatu yang digambarkan Allah sebagai sesuatu yang halal, thayyiban, itu bagian yang akan bergerak menuju kesempurnaan yang lebih tinggi. Sehingga karena itu kenapa di dalam Islam kita dibatasi dengan demikian luar biasa pada konteks makanan ini yang tidak kita temukan pada agama-agama yang. Karena secara filosofis bahwa makanan yang kita makan itu adalah bagian yang akan mengantarkan kesempurnaan diri kita. Sehingga karena itu hanya makhluk-makhluk yang memang hakikat kesempurnaan mereka itu pada diri mereka itu layak untuk berjalan menuju kesempurnaan yang lebih tinggi, itulah yang kemudian dihalalkan untuk kita. Tapi segala bentuk makhluk yang memang belum layak pada tingkat kesempurnaan yang seperti itu, dan justru menarik kita pada keadaan yang merusak kesempurnaan itu. Closing statement sekaligus doa untuk akhiri. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti dalam setiap lahadhat ya kehidupan ini. Dia terus menerus kulla yaumin wa fisya'ans. Dia terus menerus kemudian meniupkan, mengeluarkan nafas rahmani ini untuk menghidupkan segala sesuatu termasuk batin diri manusia. Nah karena itu bahwa menyerap kemudian tiupan itu yang bersifat ruhania, nurania menjadi bagian dari upaya kita untuk menghidupkan batin kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat Kak. Kita akhiri. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban ini. Dan Allah sampaikan kita semua pada bulan suci Ramadan. Dan Allah muliakan kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Ilahi in kana dzunubana aziman indaka fa'afuka a'dhama min dzunubana.
Ilahi law kana lasna ahla an nablagha rahmataka fa inna rahmataka ahla an tabalaghana wa tasa'ana fa inna rahmataka wasi'at kulla syai. Ya Allah, sekiranya dosa kami besar, maka kami yakin bahwa ampunanmu jauh lebih besar dosa-dosa kami. Ya Allah, sekiranya kami tidak layak untuk mendapatkan kasih sayang, maka kami yakin bahwa kasih sayangmu lebih layak untuk meliputi diri kami. Karena kasih sayangmu meliputi segala sesuatu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa al-tahirin walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru kita Ki Haji Dr. Khalid Al-Walid.